Dengan kata lain, bahwa mereka yang telah mengenakan jubah kebenaran Kristus, Tuhan akan melindungi mereka, menjagai mereka di dalam kehidupan mereka. And then from there, Apostle Paul moved to the third armor. Lalu dari situ Rasul Paulus bergeser kepada perlengkapan senjata yang ketiga, Is it the sandals of the Roman soldiers? yaitu kasut dari prajurit Roma. The Roman soldiers' feet were fitted with sandals or boots. Kaki dari setiap prajurit Roma menggunakan kasut yang cocok untuk kaki mereka masing-masing. And these sandals or boots were to protect the feet of the soldiers while during their long marches into the battlefield. Salah satu kegunaan dari kasut ini adalah melindungi kaki dari para prajurit ini dalam perjalanan panjang mereka menuju medan perang. And also under the sandals there were spikes. Dan di bawah kaki di telapak dari kasut itu ada paku-paku. To help a soldier to be able to stand firm when they walk, when they march, or when they fight in the battlefield. Untuk memastikan agar para prajurit dapat berdiri teguh, berdiri kokoh ketika mereka berjalan, telapak kaki mereka kokoh, ataupun ketika mereka bertempur. So these Roman soldiers' sandals were made and designed for the purpose that for them to have a very firm foundation and also to have a strong grip on the ground when they fight with the enemies. Jadi kasut dari setiap prajurit Roma ini dibuat agar mereka memiliki dasar yang kokoh dan pijakan yang kuat ketika mereka bertempur melawan musuh-musuhnya. Therefore Apostle Paul said, sandal with the gospel of peace. Oleh karena itu Paulus katakan berkasutkan Injil perdamaian. Therefore Ephesians chapter 6 verse 15, Apostle Paul said, let the shoes on your feet to be gospel of peace to give you firm footing. Oleh karena itu dalam Efesus 6 ayat 13 dikatakan hendaknya kakimu berkasutkan Injil kedamaian. So our feet need to be strong footing for the whole body to remain firm. Nah, kaki kita atau kasut kita haruslah kokoh, berdiri kokoh untuk mendukung, menunjang tubuh kita. We must believe strongly in the gospel of peace to be able to stand strong in a spiritual war. Kita harus sepenuhnya mempercayai Injil perdamaian itu agar kita dapat berdiri kokoh di dalam iman kita. And as you see the graph that on the slide, sebagaimana saudara lihat grafik yang ada di slide itu, this is a survey, the result of the survey that conducted by Dr. Linda Varona. Ini adalah hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Dr. Linda Varona. So among the 35 respondents, those who are from SSD headquarters, bahwa di antara 34 dari responden yang ada di divisi, di kantor divisi, as you can see, the 34 respondent they respond to this. Dan saudara lihat 34 ini memberikan respons terhadap seperti yang tertuang dalam grafik itu. In such a time facing with the coronavirus, the crisis. Dalam situasi dicekam oleh pandemik virus corona ini, if you look at the anxieties and fears, much higher than the happy contentment and peace. saudara lihat ketakutan dan kegelisahan berada pada dua nomor yang tertinggi di antara para pekerja di kantor divisi. These are the people who have the message of hope and the assurance of God. Ini adalah orang-orang yang memiliki pekabaran keselamatan, pengharapan, dan jaminan. These are Seventh-day Adventists working in the headquarters of the division. Inilah mereka yang adalah anggota-anggota gereja Advent yang bekerja di kantor pusat divisi kita. Therefore Apostle Paul said, be strong in the Lord. Oleh karena itu Paulus katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Because when we face with this crisis, the challenges of the world, we are just a human being and we worry and we are stressed like other people. Oleh karena bila mana kita menghadapi masalah-masalah dunia ini, kita hanyalah manusia biasa dan kita khawatir, gelisah, sama seperti manusia yang lain, orang lain. Therefore Apostle Paul said, send yourself with the gospel of peace. Oleh karena itu Paulus katakan,
kenakanlah kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai ini. Therefore, it said we are to live with joy and peace because we have the blessed hope. Dia katakan hendaklah kita hidup di dalam sukacita dan damai oleh karena kita memiliki pengharapan yang berbahagia itu. So let the fruit of the Spirit bear in our life, in our walk, so that people can see the way we live. Kiranya buah-buah roh itu muncul dalam hidup kita dan kita hidupkan sehingga orang dapat melihat hidup kita. In such a time like this, the Lord wants us to be anchors for stabilities and the pillars of hope. Pada masa seperti ini Allah menghendaki kita sebagai umat-umatnya menjadi jangkar stabilitas dan pilar pengharapan bagi orang dunia ini.